Apa kabar pemirsa? Kembali Anda menyaksikan acara mingguan Dunia Kita Produksi VOA bersama saya Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono yang kami bawakan sekarang dari kawasan The Wharf di Washington DC. Ya. Dan seperti yang bisa dilihat di sebelah kanan kami ini banyak sekali kapal-kapal. Yacht ya. Nah. Itu adalah yacht kita. Ya, kita dalam mimpi. Amin gitu loh. Amin, semoga bisa ya semoga suatu hari bisa. nanti ya. Kita jalan-jalan suatu saat nanti di boat sendiri ya, syuting Amin, dunia amin. kita. Nah, dari sini kita akan membawakan berbagai macam liputan Betul. tentang bulan Mei Yes. sebagai bulan yang spesial di Amerika Serikat. Nah, ini bulan yang spesial buat warga Amerika keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik. Nah, Seperti kita ya misalnya ya. betul Rifan. sekali, sebagai keturunan Asia juga. Iya. Nah, ini memang diperingati bertepatan dengan momen ketika pertama kali ada imigran asal Jepang yang menginjakan kaki di Amerika Serikat. Oh, itu bulan Mei ya? Betul, itu dari abad ke-19 nih. Jadi udah lama banget dan juga ini bertepatan dengan bulan ketika diselesaikannya proyek pembangunan jalan transnasional di Amerika Serikat. Oke. Yang banyak ini tenaga kerjanya itu keturunan Dari Tionghoa. Betul. Iya, dan untuk bulan ini sendiri dirayakan dengan berbagai macam festival ya. Ini sebelum pandemi ya. Dan juga untuk tahun ini dalam rangka peringatan AAPI Month ini, Heritage Month ini, Presiden Joe Biden menyampaikan dua hal yang penting, yaitu bahwa adanya wakil presiden keturunan Asia, perempuan keturunan Asia untuk pertama kalinya di Amerika Serikat, yaitu Betul. Kamala Harris, dan juga meningkatnya kekerasan terhadap warga keturunan Asia dalam kurun waktu setahun belakangan ini bahkan naik hingga lebih dari 150%. Betul sekali. Kalau misalnya lihat di pemberitaan, banyak sekali pemberitaan soal kasus-kasus kekerasan yang menimpa Ya. warga keturunan Asia dan juga Kepulauan Pasifik ya, Nek, Betul. ya. Dan kalau misalnya kita melihat bagaimana warga atau komunitas keturunan Asia di Amerika Serikat itu memperkenalkan budaya mereka, bisa dilihat kalau di kota-kota besar di Amerika Serikat hampir semuanya ada yang namanya kawasan pecinan. Cina. Dan Chinatown. juga beberapa waktu lalu kita sempat mengajak pemirsa untuk datang ke kampung Vietnam ya di negara bagian Virginia tak jauh dari Washington DC. Betul. Nah, mereka berusaha untuk memperlihatkan begini loh budaya kita, baik dari makanan. Di sana juga ada perhiasan emas-emas segala macam itu khas Vietnam juga ada. Betul, dan juga bahkan berbagai potong elemen. rambut. Nah, potong rambut dan elemen dekorasi lainnya ya, Betul, Nek, ya. iya. Nah, ini juga dicoba untuk diimplementasikan oleh komunitas diaspora Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Nah, Betul, iya. Jadi bakal ada satu tempat yang namanya Little Indonesia. Ada di mana, Nek, itu? Ada di negara bagian New Hampshire. Inilah Somersworth, sebuah kota terkecil dari 13 kota lain di negara bagian New Hampshire, pantai timur Amerika Serikat. Kota tua berusia lebih dari 300 tahun ini dikenal dengan keindahan wisata alam, industri, dan keragaman penduduk dengan berbagai latar belakang, etnis, dan budaya. Welcome to Somersworth, New Hampshire, kota yang berpenduduk 11.000 orang. Tapi dari 11.000 orang itu ada 2.000 orang Indonesia. Artinya 1 dari 5 orang Amerika yang tinggal di kota ini adalah warga diaspora keturunan Indonesia. Dan hari ini ada sebuah launching yang disebut dengan Little Indonesia, yaitu sebuah fase pertama untuk pembangunan kampung Indonesia yang ada di kota ini. My name is Keisha Cass. To its many members. You've also built relationships with the broader community and contributed. Little Indonesia adalah suatu visi panjang dari Indonesia Community Connect, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membangun komunitas diaspora Indonesia sekaligus meningkatkan hubungan kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Peresmian proyek ini diadakan pada pertengahan Mei baru lalu, dihadiri oleh sekitar 100 warga setempat. Congratulations, Little Indonesia. Congratulations to our cultural center. Congratulations, Somersworth. This is a great day for the city of Somersworth and a great day for Indonesia. You know, since 1729, our 10 square mile city has been embracing diversity and adversity. We have an extraordinary partnership between the United States and Indonesia. It's a deep connection between two strong democracies. And I think that this shows what it means to have that kind of partnership. Gedung Little Indonesia ini merupakan fase pertama dari rencana jangka panjang, seperti pembangunan Welcoming Gate, taman kota, shopping center, hingga Museum Indonesia. Akhirnya pada hari ini dibuka babak baru, langkah awal untuk membangun Little Indonesia yang mudah-mudahan ke depan benar-benar dapat terwujud dan menjadi bentuk kerjasama, kolaborasi, kontribusi.
Proyek ini masih mencari investasi yang diperkirakan mencapai total sebesar $7 juta Amerika Serikat. Ya, acaranya I think it was a successful event. Ya bersyukur banget soalnya kan kita mendapatkan banyak support dari pemerintahan lokal dan juga pihak KJRI dan KBRI juga attended the event. Itu menjadi bukti nyata ya. Ada proclamation yang jadi bisa dibilang diakui ya proyek Little Indonesia ini di mata semua komunitas. I feel proud. I feel this is a huge step, not just for Somersworth, but for America as a whole. And I'm glad that it's happening right here in our county. Naratama dan Audrey Utoyo, VOA, New York. Nah, pemirsa, setelah liputan yang barusan, nanti kita bakal balik lagi dengan liputan-liputan lainnya berhubungan dengan Bulan Warga Amerika Keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik ya, Nak? Ya, betul. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dunia Kita. Masih dalam Dunia Kita, pemirsa, Rifan dan saya masih menikmati kawasan The Wharf di Washington DC. Yes. Sekarang kita masih bicara soal peringatan Bulan Sejarah Warga Keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik. Yes. Nah, ini ada seorang diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai perawat lansia. Nah, jumlah perawat dari keturunan Asia sendiri di Amerika Serikat itu jumlahnya masih kurang representatif dibandingkan dengan populasi warga keturunan Asia di sini. Jadi masih ada shortage, masih kekurangan. Ya. Nah, nanti juga kita bakal melihat liputan tentang diaspora Indonesia yang ini dia punya usaha untuk penerbitan buku, Nek. Tapi bukan sembarang buku, tapi ini buku yang dikhususkan bagi anak-anak yang punya kemampuan dwi bahasa. Berbeda dengan penerbitan lainnya, Morning Circle Media di Orland, Pennsylvania, didirikan Cynthia Kralik dengan misi mempromosikan kemampuan literasi dwi bahasa sejak dini dan pemahaman lintas budaya. I feel that Morning Circle Media has a unique mission to address and elevate people of color. We have so many immigrants here, and the richness, the creativity that comes from harnessing all the creative potential of our immigrants, our immigrant communities, is invaluable. Ada 15 buku yang telah diterbitkan Morning Circle Media sejak 2011. Sebagian ditulis Cynthia dalam bahasa Inggris dan Spanyol, bahasa kedua yang dikuasainya. Buku lainnya ditulis dalam bahasa Inggris dan Prancis, Arab, Kreol, juga Indonesia. Being bilingual, it opens your horizons, your way of thinking, your way of treating other people, your way of understanding other cultures. Our Beat Up Chevy adalah buku terbaru yang diterbitkan Cynthia, ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris oleh diaspora Indonesia di Philadelphia, Jenny Kurniawati, yang juga membuat ilustrasinya. Mereka memang mendedikasikan visi mereka untuk anak-anak, pendidikan anak-anak, untuk supaya mereka mengerti apa itu perbedaan ras, perbedaan bahasa, apa itu komunitas. We have another Indonesian English book, and this is about gardening and urban farming. Donna Bacchus, seniman batik yang menjadi ilustrator bukunya, mendukung diterbitkannya buku anak-anak yang mengeksplorasi keragaman budaya seperti ini. Well, Philadelphia is so diverse, but unfortunately for so many years, many of these immigrant children only saw the stories of white children. So now it's nice to see that there are organizations that care about making sure that there are books about the immigrant culture, because they're just as American. Dengan misinya ini, keuntungan finansial memang bukan tujuan utama Cynthia mendirikan Morning Circle Media. A man with a lens needed to find. It ain't money. No, because I'm a teacher, I think, and because I love culture and I love being with people and learning about other cultures, it just feeds my soul. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Kalau nggak punya kesabaran itu kayaknya janganlah jadi caregiver. Dan yang pastinya itu jangan jijian gitu. Apalagi kalau yang dirawat adalah penderita demensia dan Alzheimer.
seperti pasien di Panti Lansia Arbor Place di Rockville, Maryland. Eka Setiawati, diaspora Indonesia di Hyattsville, Maryland ini, mulai bekerja sebagai perawat lansia di Arbor Place pada tahun 2007. Ia mendapatkan pelatihan dan memperoleh sertifikat sebagai teknisi pengobatan dari tempatnya bekerja. Pertama itu kayak taking care, make sure mereka hygiene. Kita harus bantuin makain baju, nganterin ke kamar mandi, mandiin gitu. Jadi ya all what you need to do for baby. Menangani pasien yang sudah berkurang kemampuan fisik dan memorinya memang menjadi tantangan tersendiri. Namun kepribadian Eka yang selalu riang menjadi kunci utama dalam merawat pasien. Vern Weyers yang istrinya dirawat di Arbor Place sejak 4 tahun lalu mengagumi kesabaran Eka. It doesn't bother Eka that somebody is saying something nasty to her, like, why don't you go back home or something like that. She just brush it off and make a joke of it and keep talking. That's got to be awfully hard to do when you do it day after day after day after day with a number of different patients. Jadi kadang-kadang suka malah bukan dimasukin hati. Jadi kayak dia kan nggak ngerti. Dan kita melihat sendiri dengan anaknya atau istrinya, dengan suaminya pun sudah nggak mengenali, apalagi dengan kita. Eka memang menikmati dan mencintai pekerjaannya ini. Seperti kita ngurusin orang tua gitu. Kan nggak bisa ngurus kakek nenek. Mungkin juga kita nggak tahu bisa ngurus ibu kita atau enggak gitu kan. Jadi salah satu kebanggaan. Nggak gampang kan gitu, jadi seneng gitu. Tapi ia sempat cemas ketika tahun lalu para pasien di panti terkena virus corona. Di rumah pun pakai masker, tidur pun pakai masker gitu untuk ya berusaha biar nggak kena ke keluarga gitu. Kini para penghuni panti telah divaksin. Demikian juga Eka dan suaminya. Dari Hyattsville, Maryland, Naras Pramaswari, Nia Iman Santoso, VOA. Semoga ini cerahnya untuk selama-lamanya ya. Semoga yang kasus-kasus jelek kemarin, kekerasan, violence, sudah tidak ada lagi. Tapi memang kita berikutnya, dalam segmen berikutnya akan membawakan berbagai macam liputan terkait dengan kasus tersebut. Oke, nanti kita lihat seperti apa liputannya. Tapi setelah yang satu ini, tetaplah di Dunia Kita. Masih di Dunia Kita dan masih dalam rangka merayakan bulan sejarah warga keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik di Amerika Serikat. Nah, Rifan dan saya akan mengantarkan berbagai liputan mengenai sebuah kekhawatiran yang terjadi akhir-akhir ini, ya selama setahun belakangan ya, terutama saat mulai pandemi. Betul sekali. Yaitu meningkatnya kekerasan terhadap warga keturunan Asia di Amerika Serikat. Jadi ada kelas-kelas yang dibuka khusus untuk mengajarkan warga keturunan Asia di Amerika Serikat untuk belajar bela diri nih, biar bisa mempertahankan diri lah kalau ada serangan-serangan dari luar yang tidak dinyana atau dikira. Iya, betul. Nah, dan selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana para mahasiswa keturunan Asia menyikapi fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu meningkatnya kekerasan di kalangan warga Asia sendiri. Setiap tahunnya, universitas-universitas di Amerika menerima sekitar 1 juta mahasiswa internasional. Dengan komposisi sekitar 1/3 dari mahasiswa internasional ini datang dari Tiongkok dan 4,6% dari Korea Selatan, menurut data Institute of International Education. Peningkatan sentimen anti-Asia yang dilaporkan organisasi Stop AAPI Hate sejak Maret 2020 membuat mahasiswa keturunan Asia khawatir. Namun pendidikan di Amerika jadi alasan mereka untuk bertahan. America offers the best universities, the most renowned ones, and I felt that like going to America, studying there, would open up new opportunities than I would have had if I were to study back in Korea. Tahun lalu ketika menggunakan subway, ia mendengarkan teriakan yang bukan hal asing di subway kota New York. Namun kemudian ia sadar teriakan itu ditujukan padanya. I tried to not say anything, just look down, just mind my own business. But it got worse and worse. And it became more, it wasn't just any kind of verbal assault. I realized that it was actually directed at me. And I decided to just
get off at the next station. Sejumlah mahasiswa yang diwawancarai VOA mengaku cukup nyaman berada di area kampus dan daerah urban dengan populasi beragam. Pengalaman tinggal di lingkungan yang multikultural ini juga jadi pelajaran yang berharga. It's been an amazing journey, especially when I look back. I really got to see so many different cultures coming together, and most importantly, meet friends from different countries, different cultures, and get to know their stories. Really expanded my mind, and I appreciate this kind of freedom for me to explore the world. Namun belakangan tampilan Asia Timur mereka menimbulkan keresahan. When I was watching the recent news, I definitely feel really sad to see those attacks happening not only in New York City but also in other cities as well. And sometimes I feel a little bit like unsafe when I'm in this kind of situation. I'm lucky because I've been receiving a lot of love and support. Menurut data kepolisian, laporan tingkat kekerasan terhadap warga Asia naik 150% di 16 kota besar di Amerika selama tahun 2020. Sekalipun tingkat kriminalitas total turun 7%. You guys saw go back to your country while you're here in the US, and that's pretty much it. But like, it's been rare one-off occasions, nothing that would make me feel unsafe as per. But I mean, it still sucks when it does happen. Dari kota New York, demikian laporan VOA. Ekemi Luke adalah salah satu murid yang tertarik mengikuti kelas bela diri yang diajarkan instruktur profesional di Pan Pacific Park, Los Angeles. Ia berharap teknik bela diri yang dipelajari akan berguna jika diperlukan saat banyak keturunan Asia jadi sasaran kekerasan. So if we get attacked, we have to know how to fight back. We have to know the techniques and we have to know how to protect ourselves. Keisha Colton adalah ibu tunggal yang pernah mengalami kekerasan seksual. Seperti Luke, Colton belajar bela diri untuk jaga-jaga. I don't want to have to ever be in that position where I have to learn how to protect my own life if I'm being attacked. But obviously, because of the world we live in, it's unfortunately a reality for all people, especially now for Asian, especially for women. Women are always, we're always going to be vulnerable for attacks. Even with my arms, I can still do this. I can grab and squeeze. Sabrina Johnson dan Alexandria Burnell secara sukarela mengajar kelas bela diri ini. Meski bukan keturunan Asia, mereka merasa perlu mengajarkan keterampilannya untuk membantu orang lain melawan kekerasan terhadap keturunan Asia. And I think as an ally, if you're not Asian yourself, but you see someone being attacked, that's Asian or of any race, if you know self-defense, you could intervene. You could have the confidence to tell that person harassing them, like, hey, stop bothering that person. Kedua pelatih ini mengatakan mereka akan terus menawarkan kelas bela diri kepada komunitas Amerika keturunan Asia dan berharap mereka memberdayakan orang melawan meningkatnya serangan diskriminatif ini. Dari Los Angeles, tim VOA. Nah, ini juga menutup perjumpaan kita dalam Dunia Kita episode kali ini. Tapi jangan khawatir, teman-teman yang pengen nonton lagi episode Dunia Kita yang lain atau program VOA lainnya, silakan langsung akses ke website kami di www.voaindonesia.com atau mampir ke YouTube kami VOA Indonesia. Dan juga menjadi sahabat kami di berbagai macam akun sosial medianya VOA, di akun VOA Indonesia, baik di Twitter, di Facebook, dan di YouTube, dan di Instagram. Ya, nah juga jangan lupa kalau misalnya Anda punya pertanyaan tentang kehidupan di Amerika Serikat atau cari perbandingannya antara Amerika dengan Indonesia. Update terkini ya yang ada di Amerika Serikat, langsung aja kirim video pertanyaan Anda melalui DM ya seperti yang tertera, dan juga kalau misalnya pertanyaannya dipilih akan mendapatkan merchandise dari VOA. Ya kalau gitu kita pamit dulu. Saya Aryatna Budianto. Saya Rifan Dwi Astono. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.